Ketika mendengar kata penjara, apa yang terlintas di benak kita? Gaji tinggi, jeruji besi, penderitaan, dan hukuman. Kita sering melihatnya sebagai tempat pembalasan, tempat di mana negara membalas sakit hati masyarakat atas kejahatan yang telah dilakukan. Namun, di Indonesia, kita telah lama meninggalkan filosofi tunggal itu. Pada tahun 1994, melalui konferensi jawatan kenegaraan, kita mencetuskan sebuah nama dan sebuah visi baru, pemasyarakatan. Ini bukan sekedar ganti nama, ini adalah perubahan paradigma. Kita tidak lagi ingin memenjarakan, kita ingin memasyarakatkan kembali. Pertanyaannya, bukan lagi seberapa besar penderitaan yang pantas mereka terima. Pertanyaannya berubah menjadi, bagaimana kita bisa membantu mereka kembali menjadi manusia yang bermanfaat. Filosofi pemasyarakatan berakar pada keyakinan bahwa setiap manusia, bahkan yang paling kelam sekalipun, memiliki potensi untuk berubah. Ini adalah proses rehabilitasi yang harus dilakukan dari awal. Pilar pertama, pembinaan kepribadian atau rehabilitasi jiwa. Seorang pelanggar hukum seringkali masuk dengan jiwa yang hancur, penuh penyesalan atau bahkan dendam. Di lembaga pemasyarakatan, kita tidak hanya mengurang raga tetapi mengolah jiwa. Ini adalah proses internal. Mereka diwajibkan mengikuti pembinaan spiritual, salat, mengaji, kebaktian, atau meditasi. Mereka belajar mengendalikan emosi melalui konseling psikologi. Tujuan sederhana, menemukan kembali jati diri, mengakui kesalahan, dan membangun moralitas. Pilar yang kedua yaitu pembinaan kemandirian atau rehabilitasi keterampilan. Seorang mantan narapidana yang dibebaskan tanpa keahlian apapun, kemungkinan besar akan kembali ke jalan kejahatan mereka karena pintu pekerjaan konvensional tertutup baginya. Di sini pemasyarakatan hadir sebagai balai latihan kerja darurat. Mereka diajarkan keterampilan praktis, bertani, berternak, mengelas, menjahit, hingga membuat roti yang lezat. Ketika mereka bebas, mereka tidak hanya membawa ijazah, tetapi juga sebuah skill dan harapan untuk mencari nafkah secara halal. Ini adalah kunci reintegrasi ekonomi. Beberapa tahun lalu, saya bertemu dengan seorang narapidana. Dia masuk lapas karena kasus narkotika. Di luar, dia adalah pecandu yang sering berbuat onar. Dalam lapas, dia sangat murung, menurut, tapi tanpa harapan. Awalnya, dia menolak ikut program apapun. Dia hanya ingin waktu cepat berlalu. Namun, seorang petugas pemasyarakatan yang sabar terus mengajaknya. Akhirnya, dia pun ikut program pelatihan LAS. Narapidana tersebut yang awalnya pemarah, kini harus fokus pada percikan api, operasi, dan kesabaran. Dia tidak hanya belajar menyambung besi, dia belajar menyambung kembali potongan-potongan hidupnya yang rusak. Dia menemukan bahwa ia punya bakat, bahwa tangannya mampu menciptakan sesuatu yang kokoh, bukan merusak. Ketika narapidana itu bebas, ia membawa sertifikat keahlian LAS. Tentu saja, ia ditolak di banyak tempat kerja. Label mantan narapidana melekat kuat seperti rantai tak terlihat. Namun, dengan modal keterampilan dan mental yang sudah dibina, dia tidak menyerah. Ia membuka bengkel LAS kecil di kampungnya. Hari ini, bengkel itu berkembang dan ia mempekerjakan 5 orang warga sekitar. Narapidana tersebut telah kembali ke masyarakat sebagai solusi, bukan sebagai masalah. Kisah narapidana itu adalah cerminan dari filosofi pemasyarakatan yang berhasil. Namun, ada tantangan besar yang harus kita sadari. Overkapasitas yang parah, keterbatasan anggaran, dan jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan. Semua ini membuat proses rehabilitasi ideal seringkali terhambat. Inilah bagian terpenting. Usaha rehabilitasi di dalam tembok tidak akan pernah berhasil jika masyarakat di luar menutup pintu. Rehabilitasi itu adalah tugas lapas, tetapi reintegrasi sosial adalah tugas kita semua.
Jika seseorang telah menjalani hukumannya, bertobat dan belajar skill, tetapi kita menolak memberikannya kerjaan, menolak menyewa rotinya, atau menolak bersalaman dengannya, maka secara tidak langsung kita mendorong dia kembali ke kejahatan. Kita telah menggagalkan upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh negara. Mari kita pahami, pemasyarakatan adalah wadah rehabilitasi, dan wadah itu akan sempurna jika kita sebagai masyarakat mau menjadi jembatan yang menyambut mereka kembali. Setiap narapidana di lapas membutuhkan kita. Mari kita berikan mereka bukan hanya hukuman, tapi peluang untuk membuktikan bahwa perubahan itu nyata. Terima kasih. Filosofi pemasyarakatan yang dicetuskan sejak tahun 1964 menandai sebuah langkah progresif dan humanis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Beralih dari filosofi retributif atau balas dendam menjadi restoratif dan rehabilitasi lembaga pemasyarakatan. Tidak lagi berfungsi semata sebagai penjara yang menghukum dan mengisolasi, melainkan sebagai laboratorium sosial dan wadah pembinaan yang bertujuan mengembalikan pelanggaran hukum menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Keberhasilan rehabilitasi sangat bergantung pada dua pilar. Pertama, yaitu terintegrasi, satu pembinaan kepribadian,